Halo Dedek, perkenalkan nama saya Roswita Sri Mahada Sirait, NPM 19010137 dari Prodi PGSD di Universitas HKBP Pematang Siantar. Dan saya akan membawakan materi yaitu karakteristik utama proses pembelajaran abad ke-21. Yang ciri pertamanya yaitu guru bukan salah satunya sebagai sumber belajar bagi peserta didik, karena sumber belajar dapat dilihat dari peserta didik yang menggunakan sumber belajarnya. Tanpa guru, pembelajaran tetap dilaksanakan karena adanya sumber belajar yang lain. Oleh sebab itu, peserta didik atau guru di sekolah diharapkan mampu menggunakan sumber belajar yang tepat dalam belajar. Siswa dapat memanfaatkan sarana fasilitas sekolah yang digunakan sebagai sumber belajar siswa, seperti penggunaan internet, buku, majalah, dan lain-lain untuk membantu belajar peserta didik. Dengan didampingi juga bimbingan dari guru untuk melaksanakan proses pembelajaran, bahkan dapat membantu peserta didik menjadi mandiri. Hal ini peserta didik dapat belajar ketika ada kesulitan. Siswa akan menghubungi guru untuk meminta memecahkan masalah ketika belajar. Ketika belajar di rumah, hal ini dapat meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Dan yang cocok digunakan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah yang merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik dalam belajar. Di dalam kelas dapat diterapkan pembelajaran berbasis masalah untuk memecahkan masalah, sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah dengan timnya. Yang langkah-langkahnya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah, yaitu menjelaskan dan memotivasi dan menjelaskan tujuan dan perlengkapannya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa, yaitu mendefinisikan masalah, mengorganisasikan tugas belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan, yaitu mendorong mengumpulkan informasi, eksperimen untuk menjelaskan masalah. Yang keempat, mengembangkan menyajikan hasil, yaitu membimbing siswa mengembangkan membuat laporan. Yang kelima, menganalisis evaluasi masalah, yaitu evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses pembelajaran yang digunakan. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah yaitu pembelajaran bersifat student center yang aktif. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan dengan bersifat kelompok. Yang ketiga, terlatih untuk mandiri dalam memecahkan masalah. Yang keempat, siswa dapat meningkatkan bagaimana pembelajaran dapat dimengerti ketika guru mau mengajar. Yang kelima, diskusi dapat memecahkan masalah dalam proses pembelajaran dimulai. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu keunggulannya terbagi atas 3, yaitu pemecahan masalah dapat menantang siswa dalam memecahkan masalah ketika mau belajar. Yang kedua, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta untuk berpikir kritis. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam rumah. Yang kelemahannya yaitu siswa tidak memiliki kepercayaan memecahkan masalah dan enggan untuk bertanggung jawab dalam mencobanya. Yang kedua, siswa terkadang tidak paham bagaimana pemecahan masalah dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Penggunaan media pembelajaran problem-based learning ini sangat baik digunakan oleh tenaga pendidik untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan ke peserta didik. Hal ini dapat membantu untuk merangsang pikiran peserta didik untuk memecahkan masalah proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh tenaga pendidik. Sekian dan terima kasih.
Jika ada kata-kata penyampaian yang kurang bagus atau kurang menarik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.